itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja ini. Halaman 6 itu kan ada poin yang disebutkan butlanu nasabil mad'u kamalil hud bi butlani nasabil ba'alawi fil Yaman. Jadi ada orang yang di situ mengaku dia sebagai istilahnya Nakoba Ashraf di Lebanon, ya dia mengaku-ngaku Kamal Hud itu. Ya, dia mengaku punya nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Nah, kemudian diteliti oleh Dr. Khalidar ini ternyata tidak tersambung. Ditambah lagi, kenapa? Karena nasab Ba'alawi itu sudah batil, sudah butlan. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua, ya sanian, ya berikutnya halaman 7 itu. Di halaman 7, ya. Nah, coba apa yang beliau sampaikan di poin ini? Butlanu nasabi Ba'alawi bisyawahid tarikiyah. Jadi batalnya nasab Ba'alawi itu sudah banyak dibahas dengan syahid-syahid sejarah, dengan data-data sejarah. Ya, belum dijelaskan dari tadi 22 halaman itu apa isinya. Pada suka TV yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dijelaskan percuma, karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja ini. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Kori mengarang atau bagaimana ini? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Yang kemarin saya tanyakan itu terkait, ya saya sebenarnya udah baca, udah tahu, cuma kan saya mau mengverifikasi, mengkonfirmasi apakah beliau sebagai peneliti itu menyadari betul kalau dirinya peneliti atau sekedar semangat untuk beretorika atau bahkan menyerang lawan debatnya. Itu aja. Ya, seperti kemarin yang saya tanyakan, bagaimana ketika orang ceramah mengatakan ulama nasab berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Jadi para ulama nasab itu kan dalam bahasa nahwunya kan jamak. Ya, itu kan kalau sampai ngomong begitu, ya dalam ceramah itu kan ternyata keliru. Lah ini luar biasa ini. Ya. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip kecerobohan dan dampaknya yang viral itu ya menakutkan sekali. Ya, dalam kitabnya Asyuful Mujliyah itu yang ternyata itu ya bantahan untuk seseorang yang mengklaim nasabnya tersambung kepada Ba'alawi, yang dibantah nasab pribadinya dengan diperkuat keterputusan nasab Ba'alawi yang sudah ada sebelumnya, kajiannya sudah ada sebelumnya, ya, yang ditulis oleh Al-Sayyid Abil Qasim Dr. Yasin Al-Khalidar itu yang nulis itu ya bukan sembarang orang itu. Beliau menulis dengan sangat padat, bil kaif, ya kualitasnya luar biasa, hanya 22 halaman. Ya, jadi kan ini seperti yang diomongkan oleh ini kitabnya kan ya, kitabnya di halaman berapa ya? Coba. Ini ya benar, itu halaman 1 sampai 22. Ini nanti ada beberapa poin. Ya, ini yang saya perlu ingatkan. Seperti review yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya, Prof. Stella itu yang jadi guru besar di Chicago ya, di Amerika, dan sekaligus juga guru besar di Tiongkok, di Cina. Ya itu kan beliau melihat
ya ini kenapa mahasiswa kok diwajibkan misalnya membuat skripsi harus sekian halaman minimal, tesis minimal sekian halaman, disertasi minimal sekian halaman. Itu janganlah paradigma itu dipakai. Itu beliau melakukan review itu. Karena kualitas dalam riset bukan ditentukan oleh jumlah halamannya. Ya, tapi dimulai dari pikiran dan diksi-diksi yang digunakan dalam penelitian itu. Bagaimana tingkat koherensinya dan bagaimana tingkat konsistensinya. Itu yang diutamakan dalam riset. Nah, kalau kemudian kalau ada peneliti yang sifatnya tadi mengatakan para ahli nasab berkumpul, yaitu para ahli nasab dalam konferensi nasab di Lebanon, wah itu dampaknya luar biasa kecerobohan itu ya. Nah ini yang perlu saya tekankan itu misalnya dalam buku ini ada 4 poin ya, ada 4 poin itu ada di halaman 6 ya, di halaman 6 ya halaman 6 itu kan. Nah, halaman 6 itu kan ada poin yang disebutkan butlanu nasabil mad'u kamalil hut bi butlani nasabil ba'alawi fil Yaman. Jadi ada orang yang di situ mengaku dia sebagai istilahnya Nakoba Ashraf di Lebanon, ya dia mengaku-ngaku Kamal Hut itu. Ya, dia mengaku punya nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Nah, kemudian diteliti oleh Dr. Khalidar ini ternyata tidak tersambung. Ditambah lagi, kenapa? Karena nasab Alawi itu sudah batil, sudah butlan. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua, ya sanian, ya berikutnya halaman 7 itu. Di halaman 7, ya. Nah, coba apa yang beliau sampaikan di poin ini? Butlanu nasabi ba'alawi bisyawahid tarikiyah. Jadi batalnya nasab Alawi itu sudah banyak dibahas dengan syahid-syahid sejarah, dengan data-data sejarah. Wa ma jaa fi syahadatil mu'arrikhin, dan juga saksi-saksi para sejarawan. Wa bil idhofati ila ma jaa fi ummahati kutubin nasab. Ditambah lagi dengan referensi data yang ada dalam kitab induk nasab. Jadi ummahat kutubin nasab. Ini luar biasa. Jadi kajian itu sebenarnya Kiai Iman tidak sendirian, walaupun Kiai Iman beliau mempelopori di Nusantara ini, tapi untuk yang mengatakan batal beliau tidak sendirian, ya, karena kebenaran itu adalah terbuka untuk siapapun, ya, terbuka untuk siapapun. Apalagi kebenaran yang sifatnya nasab ini tidak bisa disintesakan, ya, satu orang mengatakan benar, satunya mengatakan salah, digabung nggak bisa. Kalau putus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ya berarti ya putus, ya. Itu nggak bisa digabung, nggak bisa dijamekkan. Ya beda dengan yang barangkali kalau dalam pendekatan fikih yang rasionalisme itu mungkinlah, ya, karena ta'adudul riwayat misalnya atau ta'adudul ara' bainal ulama al-mu'tabarin misalnya, oke lah nggak masalah. Tapi masalah nasab ini, ya konsekuensinya satu, ya konsekuensinya satu, terputus atau tersambung. Nah ini yang perlu dimengerti oleh umat Islam di Nusantara ini. Kalau Kiai Imad itu beliau tidak sendirian, ya. Kalau yang berbeda dengan Kiai Imad, ya barangkali beliau tidak meneliti atau beliau misalnya mauquf. Kalau mauquf tidak perlu dijadikan rujukan. Ya, dalam polemik ini mauquf aja, kita nggak no comment. Yes, apa kata sejarah nanti, apa kata waktu yang berbicara. Ya itu tidak bisa dijadikan rujukan. Ya, silakan itu urusan masing-masing. Tapi yang berjuang masalah fardu kifayah ini, ya bersuara tanpa jeda, ini nanti insya Allah ada hisabnya. Kalau itu berpahala ya berpahala di hadapan Allah. Kalau itu dosa nanti ya akan menanggung dosa. Nah ini yang
poin kedua. Yang poin ketiga ini enggak saya baca lengkap ya. Jadi poin-poinnya aja. Di poin ketiga itu halaman ke-10. Ya, halaman ke-10 ini yang main idea. Ide intinya. Ya, Iman. Ya. Saya Alan wasalam. Ahmad Yudi Usman. Nanti kita bahas. Ya, Dulu ini, kita lanjutkan ya kajian dulu Dr. Ribut ya, Iman. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ya, bagaimana beliau menyampaikan ini main idea-nya. Paragraf berikutnya adalah controlling idea, ide penjelasnya. Yang pada intinya beliau menegaskan butlanu da'wal hud ya, halaman 10 ya. Butlanu da'wal hud an-nasab al-hashimiyata. Ya, bi butlani wa zayfi amudin nasab alladhi yad'uhu ya, wa butlani musajjaratihim an-nasabiyah. Jadi ini beliau fokus kepada klaim Kamal Khut itu yang mengaku sebagai turunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini beliau pohon nasabnya itu udah dibedah ya sama Dr. Yasin Al-Khalidari. Kemudian yang keempat ya, poin yang terakhir itu di halaman ke-14 itu. Ya, ini poin yang keempat ini sekaligus bagi pembaca itu ya, sebagai konklusi lah itu. Ya, beliau menjelaskan tentang butlanu dakwah Kamil Khut ya, an-nasab al-hashimiyah bisyuhra an-nasabi al-ma'rufa anhum fi bilad syami wa ma ja'a an al-Khut. Jadi batalnya klaim ya Kamal Khut tentang nasab dirinya yang bersambung kepada Rasulullah berdasarkan apa? Ya, berdasarkan informasi yang dia kumpulkan dari negara Syam dan juga dari keluarganya sendiri Alil Khut. Nah, ini yang menarik ini. Karena saya sendiri menemukan ya disertasi yang ditulis oleh orang Ba'alawi, orang Yaman ketika kuliah di Sudan. Memang disertasinya nggak membahas nasab, tapi membahas tentang peran dakwah ya Ba'alawi di Yaman itu, dakwah Islam. Ya, kemudian juga menyampaikan nasabnya Imam Al-Muhajir. Yang di situ ada footnote-nya, banyak sekali footnote-nya. Tapi dari footnote itu sama sekali tidak menyebutkan referensi tua, referensi primer, semuanya itu referensi sekunder. Ya, abad-abad modern. Ini menunjukkan fondasi yang begitu rapuh ya, yang kalau kita bela itu bagaimana membela fondasi yang rapuh. Makanya ini adalah polemik antara kebenaran dengan viralitas yang nanti akan dikawal oleh mereka-mereka yang mencoba untuk membuat antitesa tanpa ada data yang valid, yang akurat, yang relevan dengan kajian nasab ini. Nah, ini jadi itu sesuatu yang janggal saja yang kemarin belum dijawab. Mestinya ini poin-poinnya ini disampaikan kemarin itu 4 poin itu baru kemudian dibantah. Itu maksud saya ya, yang viral itu supaya begitu. Tapi ternyata tidak demikian. Tapi fokus kita bagaimana kajian akademik ini bisa tetap menarik perhatian sivitas akademika di Indonesia terutama ya, karena ini terus terang ini adalah menyambut perkembangan baru dalam dunia keilmuan Islam. Saya sering mengulang-ulang itu fenomena yang terjadi, fenomena yang antagonistik zaman dulu sekarang menjadi fenomena yang sifatnya itu harus sintesis, harus saling menguatkan. Apa itu? Ya, fenomena kalau dulu di Mesir yang gagal itu misalnya takrib bainal mazahib gitu. Di Mekah yang kemarin saya sampaikan itu binaul jusur bainal mazahib al-islamiyah. Itu yang hadir, yang diundang itu ulama ya, anggota negara Muslim dunia, anggota Liga Muslim Dunia, karena yang mengadakan Liga Muslim Dunia MWL itu diadakan di Mekah yang kedua kalinya. Ternyata kemudian coba dilihat perkembangan berikutnya. Yang nanti merumuskan pemikirannya itu justru dari tokoh-tokoh Saudi. Yang notabene orang-orang Saudi itu
yang mengikuti ideologi negaranya, yaitu ideologi Wahabi. Walaupun mengalami pergeseran saat ini di era Malik bin Salman itu mengalami pergeseran. Nah kemudian apa sumbangsi ulama Indonesia untuk masalah konsep binaul jusur bainal madzhab al-islamiyah kalau tidak terbiasa dengan diskursus genealogi, diskursus sanad pemikiran, sanad keilmuan, ya termasuk sanad masalah nasab itu, ya karena kajian Kiai Imad itu ya sesuai standar keilmuan, ya tidak bertentangan dengan masalah al-inqita' wal ittisal fi sanad atau fil khabar. Karena kita tidak hidup di zaman sosok yang disebut fiktif Ubaidillah itu, ya sehingga kita hanya bisa memverifikasi melalui literatur yang kredibel dalam masalah ini. Nah ini agar kita bisa menghemat waktu karena juga kehadiran Kiai Imad, ya. Jadi itu saja sementara kejanggalan saya, Pak Yusuf, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada publik, ya tentang masalah polemik nasab, ya. Terima kasih.